Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Yulandari, kelas PGMI 6A UIN Suskaryau, mata kuliah Strategi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pagi anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin ingatkan lagi anak-anak pada materi pembelajaran minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang ciri-ciri tumbuhan, pengelompokan tumbuhan. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita membahas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana sih cara perkembangbiakan tumbuhan itu? Nah, cara perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama, cara perkembangbiakan generatif, yaitu dengan perkembangbiakan secara kawin atau disebut dengan penyerbukan. Yang kedua, ada perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi dua. Yang pertama alami dan yang kedua buatan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Yang pertama yaitu alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga. Nah, alat kelamin jantan pada bunga yaitu benang sari. Alat kelamin betina pada bunga disebut dengan putik. Nah, di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Nah, serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Kita masuk pada bagian-bagian bunga. Nah, paling bawah bunga itu ada tangkai bunga, lalu dasar bunga, lalu kelopak bunga, lalu mahkota bunga, dan benang sari, lalu ada putik. Nah, itulah bagian-bagian pada bunga. Ada macam-macam penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonagami. Yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami. Yang keempat ada penyerbukan bastar. Kita bahas ya tentang macam-macam penyerbukan. Yang pertama tadi ada penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini di mana jatuhnya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada penyerbukan tetangga di mana jatuhnya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Nah, yang ketiga ada penyerbukan silang di mana jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain tapi berbeda tumbuhan tetapi masih dalam satu jenis. Nah, yang kedua ada penyerbukan bastar di mana penyerbukan bastar ini yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain namun berbeda jenis. Nah, inilah contoh gambar pada macam-macam penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif di mana secara tidak kawin. Nah, tadi dibagi dua yaitu secara alami dan secara buatan. Kemudian vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan itu dengan bantuan manusia. Vegetatif alami. Nah, di vegetatif alami ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu ada membelah diri, yang kedua spora, yang ketiga akar tinggal, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi batang, yang keenam umbi akar, dan yang ketujuh geragi atau stolon. Yaitu vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama mencangkok, yang kedua stek, yang ketiga sambung atau enten, yang keempat tempel atau okulasi. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa cara perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama perkembangbiakan generatif dan yang kedua ada cara perkembangbiakan vegetatif. Nah, perasaan anak-anak ibu setelah belajar cara perkembangbiakan tumbuhan, apakah anak-anak ibu semua senang? Nah, pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan hewan.
Nah, anak-anak ibu baca bukunya di rumah. Minggu depan kita masuk lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa di minggu depan. Nah, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.